Sejak saya dilantik, saya adalah orang Papua. Saya ingin kalian menjadi pejabat bukan karena uang, tapi karena kemampuan. Masyarakat, pemerintah, dengan pelaku usaha itu harus satu napas. Papua itu tanah yang diberkati. Tanah subur, apapun ditaruh di sana pasti subur. Tinggal bagaimana kita merubah mindset masyarakat itu bisa menjadi manusia yang produktif. Produktivitas 8 tahun bisa nggak di-create menjadi 5 tahun. Dan kita bikin jadi perkebunan sagu, misalnya pohon sagu. Nah, kalau itu produktivitasnya. Dan produk kita itu sudah diekspor ke Australia. Orang mengatakan Papua itu indah, tapi belum ada termemori orang untuk bisa kembali lagi ke sana. Papua itu saya yakinlah Papua akan maju. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama dengan PJ Gubernur Papua, Bapak Ramses Limbong. Selamat datang Pak Ramses. Selamat siang, selamat sore, menjelang malam. Gimana kabarnya nih Pak Ramses? Puji Tuhan, sehat. Kita baru tiba dari Jayapura tadi, langsung ke sini. Ya? Wah, luar biasa. Berarti berapa jam perjalanan sih Pak? Kalau kita di sana yang direct itu kurang lebih 5 jam. Sampai kita dari Jayapura sampai di Soekarno-Hatta. Oke. Ini yang menarik banget, dari pertama kali saya ketemu Bapak, saya udah langsung perhatiannya nih ke tas Bapak nih. Mungkin boleh dijelasin Pak, namanya apa, seperti apa Pak? Jadi sejak saya diberi amanah untuk jadi pejabat gubernur 2024, tepatnya Agustus, saya lihat Ketua DPRD itu kasih ke saya hadiahnya ini. Dan sampai saat ini namanya Noken. Noken sebagai produk asli dari Papua, saya pakai sampai dengan saat ini. Kemanapun saya, kemarin RDP dengan DPR Komisi 2, dengan kemanapun saya jalan, itu artinya saya memberikan sesuatu, ya memang siapa lagi yang mengangkat budaya, siapa lagi yang mengangkat produk-produk lokal itu tanpa kita sendiri. Itu kira-kira kenapa saya menggunakan ini. Dari gubernur ataupun pemimpin daerahnya harus memberikan contoh juga ya Pak ya, untuk memberikan pengenalan nih terhadap produk-produk lokal begitu. Ya betul, jadi kita itu kan jadi role model di dalam satu unit kerja maupun satuan, khususnya di daerah itu. Dia kan melihat pemimpinnya mau seperti apa. Apakah dia hanya biasa-biasa saja atau ada perubahan, khususnya ya sekecil apapun kita di dalam satu unit itu kan harus kita membuat satu perubahan. Iya. Dan di sana juga tepatnya khususnya Noken, khusus hari Kamis dan Jumat seluruh ASN itu wajib menggunakan Noken untuk di kantor. Wow, gitu. Luar biasa banget Pak. Jadi dengan artinya dengan kita membuat suatu kewajiban itu, ada kan stimulus ekonomi sebenarnya di situ. Artinya produktivitas Noken itu jangan meningkat, ekonomi masyarakat juga meningkat, salah satunya itu. Tapi yang paling penting sebenarnya di situ, bagaimana budaya lokal itu bisa dihayati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua itu sendiri khususnya dan umumnya. Kira-kira gitu. Oke, jadi betul-betul menghayati budaya lokal yang ada di sana ya Pak? Oke. Nah, sebagai info nih bagi sahabat Kompas.com, Pak Ramses ini adalah Majen TNI Purnawirawan ya Pak. Kalau boleh tahu, pada saat di karir militer memang pernah Pak bertugas di daerah Papua? Terima kasih Mbak. Jadi saya kebetulan lulus jadi tentara dari Akmil tepatnya tahun 91, saya tugas di wilayah timur langsung. Oke. Tepatnya di Ambon. Ya, jadi di Ambon saya dari 91 sampai tahun 2000 baru pindah ke Jawa. Nah, khusus tahun 92 sampai dengan 94 saya dapat tugas atau amanah untuk melaksanakan suatu tugas di perbatasan langsung di daerah Waris, Ubruk. Jadi kita waktu itu tugasnya itu membangun jalan yang saya sampaikan tadi. Dulu saat itu kita 2 minggu baru 151 kilo, tapi harus kita tempuh dengan 2 minggu. Nah, kemarin saya cek 3 jam sudah sampai di Jayapura. Nah, itulah
salah satu produk kita waktu kita masih muda di sana, tahun 92, mungkin belum lahir. Iya, betul Bapak. Wah luar biasa, berarti membawa perubahan ya Pak, yang awalnya perjalanan sekitar 140 km ditempuh 2 minggu, 2 minggu sekarang karena, bisa 3 jam saja ya Pak? Karena lumpur, longsor dan sebagainya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah aspal sampai ke lokasi yang pernah saya bertugas. Oke, saya penasaran nih Pak, gimana sih Bapak memaknai tugas sebagai PJ Gubernur Papua, terutama sebagai Ito Batak ya Bapak ya, yang berasal dari wilayah Batak, sekarang nih harus memimpin wilayah timur Pak. Oke, makasih. Jadi sebenarnya gini, kita itu kan kebetulan sampai cross saya sama tentara. Tentara itu sebenarnya kan milik semua rakyat. Dan kita juga saat kita dilantik, kita siap ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Itu doktrinnya kita. Seperti awal saya sampaikan tadi, saya ditempatkan pertama di waktu itu Kodam Trikora, termasuk Irian juga. Jadi saya dapat amanah, tepatnya Agustus 2024, itu nggak asing. Mungkin yang asing itu karena kita dulu dari tentara, masuk ke arena sipil, di situ, tetapi tidak perlu lama. Jadi saya melaksanakan tugas sejak saya Letnan 2 sampai saya Mayor Jenderal, tugas itu amanah. Ya, apapun yang berbeda, sejak saya menginjakkan kaki untuk ditunjuk jadi PJ di Provinsi Papua, yang saya sampaikan, saya akan bekerja dengan hati. Itu poinnya. Jadi kalau kita sudah bekerja dengan hati, itulah yang kita pikirkan dan itulah yang kita lakukan. Itu kira-kira implementasi amanah saya pertama kali ditunjuk jadi PJ. Jadi itu yang saya implementasikan di dalam kehidupan saya selama saya menjabat sebagai PJ. Kira-kira gitu. Kuncinya adalah bekerja dengan hati ya Pak ya? Oke, benar. Oke, berarti karena Bapak dari tahun 90-an nih sudah di daerah timur Irian, berarti memang udah ngelotok banget ya Pak di daerah-daerah pelosok yang mungkin paling tertinggal, paling susah begitu Pak? Ngelotok sih kagak. Jadi karena saya juga dari Sumatera, juga dari orang kampung juga. Jadi ke timur juga kebetulan desa-desa juga, artinya perubahan itu tidak terlalu signifikan. Jadi kita menyesuaikan dengan situasi itu, yang mungkin kita bagaimana menyesuaikan dengan situasi, kultur dan budaya yang ada di sana. Salah satu yang dilakukan tadi, ya saya menggunakan budaya di sana. Dan saya sampaikan, sejak saya dilantik, saya adalah orang Papua. Itu kuncinya. Wah, sejak saya dilantik, saya adalah orang Papua. Luar biasa banget Pak. Semenjak Bapak dilantik sebagai PJ Gubernur, yang Bapak lihat nih menjadi tantangan terbesar sekaligus potensi dari wilayah Papua itu apa sih Pak? Oke, sejak saya dilantik ada beberapa hal yang disampaikan secara implisit sama Mendagri, Bapak Mendagri yang melantik waktu itu. Yang pertama, bagaimana kita menata tata kelola pemerintahan di sana. Saya belum tahu waktu itu mau seperti apa. Terus yang kedua, bagaimana kita mengoptimalkan potensi daerah yang ada di sana bisa menjadi suatu produktif untuk membangun Papua yang bisa menjadi lebih baik. Khusus untuk tata kelola, sejak saya di sana memang ada perubahan STOK, organisasi, tetapi tidak diikuti dengan pengisian jabatan. Sehingga pada saat saya masuk hampir 80% itu masih pelaksana. Nah inilah yang saya lakukan, menata, mencari orang yang tepat kepada jabatan yang tepat. Dan itu sedang berproses sampai sekarang untuk mengisi jabatan-jabatan yang seharusnya waktu itu masih kosong. Itu yang pertama dan itu sedang berlangsung. Terus yang kedua, khususnya di sana potensi sebenarnya cukup banyak. Kalau kita percaya, seluruh masyarakat mengatakan atau manusia yang berkunjung ke sana, Papua itu indah, Papua itu berkah,
Dan kita orang Papua mengatakan tanah Papua itu adalah tanah yang diberkati. Cuma kenapa masyarakatnya masih miskin? Kan itu pertanyaan besarnya. Betul. Berarti ada sesuatu yang salah. Nah, itu yang kira-kira yang menjadi PR kita. Kita kan berkelanjutan, sustainable kita kan harus jalan. Saya sampai kapan, nanti dilanjutkan sampai kapan. Itu sudah tertuang di dalam RPJMD kita, yaitu bagaimana Papua sehat, bagaimana Papua cerdas, bagaimana Papua produktif. Ini menjadi tantangan buat kita, khususnya masyarakat kita di sana. Bagaimana untuk sehat, karena dia masih banyak angka garis kemiskinan di kita itu masih 5 ribuan, 6 ribuan. Sedangkan angka pengangguran juga masih ada di posisi 17%. Stunting juga kita secara provinsi juga masih cukup tinggi. Nah, itu yang stunting sekarang posisi 24% dari 14% harapan standar oleh pemerintah. Masih range-nya masih cukup jauh. Itu yang sekarang baik melalui PKK, baik melalui dinas terkait kita yang ada untuk mengendorse itu, men-trigger itu, bagaimana kita mungkin menghilangkan mungkin susah, tapi bagaimana kita untuk mendrive itu bisa menjadi kepada hal yang lebih kecil. Dan itu kita lakukan bekerja dengan seluruh stakeholder yang ada di sana. Itu masalah untuk Papua sehat. Begitu juga masalah kesehatan. Masyarakat kita kan masih banyak di daerah-daerah kantong-kantong yang mungkin masih sulit dijangkau. Nah, itu yang menjadi problem kita sekarang. Jadi mungkin perlu saya jelaskan dulu secara umum kondisi Papua ya, supaya nanti bisa mengalir. Papua ini kan dulu satu provinsi. Terus beberapa tahun yang lalu dibagi menjadi 2, Papua dan Papua Barat. 3 tahun yang lalu itu dibagi lagi. Papua itu jadi 4 provinsi, Papua Barat menjadi 2 provinsi. Nah, di sini terjadi perubahan yang signifikan tadi. Ya, yang pertama masalah khusus provinsi induk. Jadi provinsi induk ini ibarat orang tua kasih anaknya mandiri, tapi justru dia miskin sekarang. Banyak faktor yang mempengaruhi sebenarnya. Salah satu faktor karena kita yang ada pertambangan ya, lokus pertambangan itu ada di Timika. Timika itu ada masuk di Papua Tengah. Nah, yang dulu itu bagi hasilnya itu masuk ke provinsi Papua, dalam hal ini Jayapura. Nah, sekarang itu di Nabire, khususnya di Papua Tengah. Nah, sekarang bagaimana kita menghidupi dan meningkatkan perekonomian yang PAD kita itu sampai saya masuk kemarin itu masih cukup kecil. Itu masih di 500 miliar. Dari APBD kita kurang lebih 3 triliun kurang. Jadi kita itu masih sangat tergantung dari dana transfer pusat. Nah, sekarang tantangannya melihat potensi-potensi yang ada, sebenarnya seperti awal saya bilang tadi, Papua itu tanah yang diberkati, tanah subur, apapun ditaruh di sana pasti subur. Tinggal bagaimana kita merubah mindset masyarakat itu bisa menjadi manusia yang produktif. Tentunya bisa produktif dia kalau dia terdidik. Tapi bisa terdidik dia kalau bisa dia sehat, kan itu. Jadi itu yang sedang kita lakukan, bagaimana untuk pendidikannya itu, bagaimana untuk dia sehat, dia pendidikan sama nanti dia produktif. Itu kira-kira. Oke, sebelum masuk ke bagian program-program tadi ya Pak, yang Papua Sehat dan pendidikan dan lainnya, berbicara tentang tata kelola birokrasi nih Pak, 2022 tadi Bapak sempat sebutkan juga memang Papua ini kan ada pemekaran DOB ya Pak, ya. Papua Tengah, Selatan, dan Papua Pegunungan. Bagaimana nih Bapak melihat tata kelola birokrasi dengan adanya pemekaran tersebut? Jadi lebih susahkah, ribet, atau seperti apa Pak? Sebenarnya nggak ada yang ribet, cuma impact-nya yang ada terhadap tata kelola pemerintahan khususnya provinsi induk itu sebenarnya jadi ribet sih enggak, karena kita sudah kita kan induk, seluruh infrastrukturnya kan sudah clear. Satu problem sebenarnya pasca DOB itu adalah rasionalisasi ASN.
Jadi awalnya kita 8.300 dan itu tidak dirasionalisasi ke DOB baru yang pada akhirnya numpuk di sini. Satu sisi setelah ada DOB baru, para gubernur itu merekrut dari masing-masing daerahnya. Ini yang menjadi beban kerja kita. Dari tata kelola pemerintahan sudah kurang sehat karena kita belanja pegawai sebenarnya kan harus 30 maksimal 30% ke bawah. Tetapi kita sekarang sudah di posisi 34%. Artinya sudah over capacity. Sehingga antara dana alokasi umum yang dikasih kita itu tidak cukup untuk membiayain belanja operasional maupun belanja pegawai. Nah itu kira-kira, itu salah satu problemnya di tata kelola pemerintahan. Belum yang saya sampaikan tadi, saya masuk itu banyak yang jabatan kosong, karena dia perubahan tadi, banyak jabatan kosong yang diisi oleh pelaksana. Itu salah satu tantangannya, dia tidak produktif jadinya, karena dia merasa hanya pelaksana. Kalau dia definitif ada benefit buat dia, baik untuk karirnya maupun untuk kesejahteraan. Nah itu kira-kira problemnya. Cuma itu aja problemnya. Hal-hal yang lain saya rasa tidak ada masalah. Ya, yang masalah ekonomi yang saya bilang tadi, ya dari dulu kita dapat dari Freeport bagi hasil, sekarang nggak dapat. Nah itu membuat jomblang dalam pendapatan kita, gitu. Oke, jadi strategi utama Bapak nih untuk menghadapi problem tersebut, rasio ASN yang nggak sesuai dengan fiskal juga ya Pak, itu seperti apa sih Pak strateginya? Khusus dikaitkan dengan fiskal maupun dengan tata kelola khususnya birokrasi kita. Yang pertama kemarin saya masuk ke sana 2024. Yang pertama saya bilang moratorium. Suka nggak suka harus saya stop. Sehingga 2024 kita tidak menerima calon PNS. Itu. Terus yang kedua, saya tidak menerima ASN atau PNS dari luar provinsi masuk ke provinsi Papua. Itu tuh. Tapi dari provinsi Papua, apabila ada dia lolos putu, ya saya kasih kesempatan. Itu salah satu cara untuk mengurangi, untuk merasionalisasi jumlah yang ada sekarang. Itu kira-kira untuk dari segi birokrasi tadi. Oke, baik. Kemudian untuk kapasitas fiskal nih Pak, yang tadi Bapak juga sempat sebutkan jadinya rendah juga ya Pak. Terutama pasca pemekaran DOB ini, sebetulnya langkah konkret Bapak untuk memperkuat posisi fiskal Papua ini seperti apa sih Pak? Oke, jadi PAD kita di dalam posisi 500-600 lah, itu di posisi kurang lebih masih di 20-an persen. Itu 20% dibanding 80% dari dana transfer. Nah, itu kira-kira. Jadi ini problem. Yang sehat itu seharusnya PAD itu seperti Jakarta lah. Jakarta kebalikan dari kita. Dia transfernya hanya 20%, tapi PAD-nya 80%, kita kebalikan. Sehingga kita masih tergantung dengan dana transfer pusat tadi. Nah sekarang dilihat dari situasi dan kondisi kita, tentunya kita akan menganut kepada rencana program jangka menengah kita, khususnya provinsi. Kita adalah sektor utama kita yang perlu dikembangkan adalah pertanian. Yang kedua pariwisata. Yang ketiga adalah perikanan, kelautan maupun kehutanan. Inilah yang sedang kita buat, bagaimana kita meningkatkan kapasitas produktivitas. Jadi sesuai dengan asasita pemerintah, bagaimana untuk swasembada pangan. Kira-kira seperti itu. Swasembada pangan di sini, baik di tingkat kampung, distrik, maupun kabupaten kota, khusus di pertanian. Kira-kira gitu. Pertanian kita di sana adalah pertanian padi, jagung. Tapi ada sebenarnya pertanian lokal yang perlu dieksplorasi, khususnya sagu. Ya, jadi sagu itu belum produktif, belum dikembangkan, dieksplor, bisa menjadi suatu produk. Turunannya sangat bagus, harganya cukup memungkinkan untuk peningkatan ekonomi. Laut kita belum tergarap dengan baik.
Nah, itu yang sedang kita buat, bagaimana roadmap-nya laut itu bisa menghasilkan, pertanian meningkat. Satu hal lagi, masalah pariwisata. Orang mengatakan Papua itu indah, setuju kan? Setuju, Pak. Tapi belum ada termemori orang untuk bisa kembali lagi ke sana. Nah itu yang sedang kita susun, bagaimana roadmap-nya. Misalnya di Jayapura ada namanya Teluk Yotepa itu digarap dengan baik, bagaimana dengan kawasan Sentani itu digarap dengan baik, itu menjadi suatu tujuan destinasi yang produktif, bisa menghasilkan dan tentunya akan menambah PAD, kira-kira gitu Pak. Oke, nah ini yang menarik banget nih Pak. PAD-nya kan masih rendah, padahal sebetulnya Papua ini seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan berpotensi banget dari pertanian, laut, dan juga bahkan pariwisata ya Pak. Sebetulnya gimana nih Pak strategi Bapak supaya betul-betul bisa meningkatkan potensi di Papua tapi yang non-tambang? Nah, itu tadi mungkin saya udah jelaskan awal. Yang pertama kita lihat dulu potensinya. Yang pertama saya lihat karena barusan kita berbicara masalah pariwisata, nggak apa-apa ya, saya berbicara. Boleh Bapak, pariwisata kan bagus banget nih di Papua. Papua itu indah. Kalau Mbak ke sana lihat dari atas pesawat itu begitu indah. Jadi kalau kita orang Papua itu bilang, tanah Papua, tanah yang diberkati, lahan yang sedang tidur. Nah sebenarnya di dalam posisi tidur ini bagaimana kita hidupkan? Perlu tangan-tangan kreasi, perlu inovasi. Inovasi apa yang harus dilakukan seperti tadi? Jadi orang datang ke sana hanya mengatakan bagus, tetapi belum mengena di hati. Tapi kalau dia mengena di hati, mungkin suatu saat nanti akan datang ke situ. Orang, contoh ya, orang ke Bali, mungkin dia 5 kali sampai 10 kali dia udah ke Bali, tapi dia pingin lagi ke Bali. Nah itulah goal yang kita inginkan sebenarnya. Dia tidak hanya datang sekali. Nah, untuk menciptakan itu, bagaimana kita menciptakan kawasan wisata yang sudah tersedia di sana. Khususnya di Kabupaten Kota Jayapura ada Teluk Yotepa, ada hutan hutan mangrove di situ yang sudah dikelola dengan baik. Tinggal kita menggrade aja menjadi suatu daya tarik. Terus ada kawasan Danau Sentari yang indah. Saya kebetulan sudah keliling Danau Sentani, begitu indah. Tinggal bagaimana kita meng-create supaya bisa menjadi daya tarik. Saya pernah ada salah satu pantai juga, panjangnya mungkin hampir 4-5 kilo, pasir putih semua, tapi belum terkelola dengan baik. Karena orang mau ke sana, sarana dan prasarananya belum lengkap, penginapan juga belum lengkap, sehingga orang mau nginap di situ atau datang pasti akan balik. Nah inilah kita mau garap. Intinya saya sampaikan sama dinas terkait khususnya pariwisata, you bikin roadmap dulu, khususnya selama RPJMD kita ini untuk menggarap pariwisata di Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura bisa menjadi suatu daya tarik. Kalau sudah daya tarik, nanti stimulus ekonominya akan muncul. Orang datang pasti akan nginap, orang datang pasti akan belanja. Belum lagi hal lain. Itu di Kabupaten maupun Kota Jayapura. Naik kita ke utara, ada sebenarnya di sana namanya Pulau Biak. Pulau Biak itu sebenarnya mirip-mirip dengan Hawaii. Ya, kenapa Hawaii bisa jadi destinasi internasional? Kenapa Pulau Biak itu tidak bisa menjadi, itu satu kabupaten, tidak menjadi suatu destinasi? Ya karena memang infrastrukturnya masih lemah. Terus yang mau dijual itu hanya alam-alamnya dijual tanpa ada sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, tentu orang akan berpikir 2 kali. Inilah yang kita buat roadmap-nya, inilah yang sedang kita garap, itu menjadi suatu kesatuan yang utuh, menjadi daya tarik terhadap Provinsi Papua. Nah, di Provinsi Papua, khususnya karena kita di bagian pantai, itu bisa nanti kita kombinasikan dengan Papua pegunungan. Dari Jayapura ke Wamena hanya setengah jam. Nanti di sana bagaimana situasi pegunungan. Jadi itu menjadi suatu stimulus yang saling menguntungkan di antara kedua provinsi. Itu kira-kira di sektor pariwisata. Itu.
Oke, berarti sebetulnya tinggal infrastrukturnya dan juga gimana menyosialisasikan masyarakat bahwa biar bisa ada UMKM, ada prasarana akomodasi, entah penginapan dan lain-lain ya Pak, untuk bisa menghidupkan pariwisata di Papua ini. Intinya kita satu napas. Masyarakat, pemerintah dengan pelaku usaha itu harus satu napas. Kalau tidak satu napas, itulah yang masih terjadi sekarang menjadi tantangan kita. Khususnya masalah ulayat tadi. Nah, kalau itu bisa satu napas, saya rasa Papua itu akan menjadi, tidak akan tergantung hanya kepada tambang. Kira-kira gitu. Gimana nih Pak strateginya supaya bisa menciptakan Papua satu nafas itu? Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan juga investor nih untuk bisa meningkatkan ekonomi di Papua Pak. Yang tadi saya bilang, khusus di pariwisata, peran pemerintah itu kan menjadi fasilitator. Bagaimana menghubungkan dunia usaha dengan masyarakat yang sebagai pemilik ulayat tadi bisa satu visi, bisa satu tujuan. Itulah tugas kita sebagai mendrive itu bisa menjadi sama-sama gitu loh. Jadi selama ini kan investor mau pingin buka dunia usaha. Kalau di sini kan dia beli lahan selesai. Ya. Nah, kalau di sana kan nggak cukup karena ada kearifan lokal, ada adat, ada ulayat. Nah, inilah tugas pemerintah yang berperan masuk situ. Menjembatani Iya, gitu fasilitator ya, Pak? tadi menjembatani di situ sehingga niatnya investor terus maunya masyarakat ya kita masuk di tengahnya. Nah, kalau ini bisa satu napas tadi saya yakin akan teratasi. Oke. Gitu. Jadi memang Papua ini kaya banget ya Pak. Laut ada, gunung ada. Pokoknya sebetulnya semua tinggal ada. pembangunannya ini aja ya Pak yang digencarkan begitu. Gitu. Tadi Bapak sempat singgung juga terkait potensi pertanian di Papua ya Pak. Sagu dan juga sorghum. Sebetulnya gimana sih Pak program Bapak yang prioritas nih supaya bisa menjalankan, mendukung ketahanan pangan di Papua sendiri? Yang khusus di bidang pertanian di Papua itu kita sudah buat klaster zonasi. Anda namanya kalau di sana kan kita 9 kabupaten kota, 8 kabupaten dan 1 kota. Khusus untuk kota Kabupaten Kerom itu murni pertanian. Nah, pertanian di sini yang produktivitasnya yang lebih menonjol itu jagung. Oke. Nah, jadi bagaimana nanti produktivitas jagung ini meningkat dan pemanfaatannya juga tersalurkan. Di sana juga ada peternakan ayam dan peternakan babi. Nah, ini kalau ini kita kembangkan menjadi suatu siklus, jagungnya ada, kita cuma di sana sampai sekarang pabrik pakan tidak ada. Nah, pernah saya tanya, kenapa harga ayam beku dari Jawa lebih murah daripada harga di sana? Ternyata salah satu faktornya tadi karena mereka harus beli pakan dari Jawa. Ya, konsep kita tadi untuk menyeimbangkan produktivitas tadi dan untuk bermanfaat, harapan saya tahun ini tahun depan harus ada pabrik pakan ternak di situ. Nah, itu kira-kira salah satu upaya. Terus bagaimana meningkatkan pertanian itu melalui kelompok-kelompok tani yang ada. Itu zonasi di Kerom. Begitu juga dengan Sarme maupun Kabupaten Jayapura. Ada sebagian untuk padi, tapi padi tidak terlalu besar. Ya. Tapi yang paling besar, ada potensi yang saya bilang, sagu tadi. Sagu itu kan produktivitasnya sekarang itu kan belum dibudidayakan. Masih tumbuh sendiri, ditebang, baru diolah, jadilah sagu. Padahal kita orang Papua, makanan pokok kita sebenarnya sagu. Iya. Nah, kalau itu kita budidayakan, saya bilang sama Sivitas Akademika dari Uncen, saya tantang kalian untuk membuat penelitian. Produktivitas 8 tahun bisa nggak di-create menjadi 5 tahun. Dan kita bikin jadi bibit unggul, bikin kita jadi perkebunan sagu, misalnya pohon sagu. Nah, kalau itu produktivitasnya dan produk kita, Mbak, itu sudah diekspor ke Australia, tapi skalanya belum besar. Dan saya sudah rasakan, sebagai contoh nih,
turunan sagu dengan value 8.000 setelah buat dia jadi roti itu bisa sampai 22-23.000 harganya dari 8.000 prosesnya. Itu cukup menggiurkan sebenarnya, dan kita rasakan daripada tepung terigu sebenarnya lebih enak, lebih soft dia pakai tepung sagu. Orang belum merasakan itu. Nah, itulah maksud saya kita dengan kearifan lokal tadi, dengan kebiasaan habit masyarakat makan sagu, dia akan berlomba untuk meningkatkan produktivitas. Peran pemerintah di situ mendorong. Bila perlu kita buat jadi perkebunan sagu, karena banyak hutan-hutan yang tidak produktif. Itu kira-kira. Berarti yang mau dicoba adalah hilirisasi dari potensi sagu itu ya Pak di Papua. Iya. Ada ininya dulu produknya, baru nanti turunannya tergantung UMKM. Jadi seluruhnya nanti akan hidup. Ini ada sagu, UMKM bermain, terus nanti apakah diekspor atau konsumsi domestik. Endingnya apa Mbak? Akan terjadi ketahanan pangan. Iya. Itu kira-kira. Oke. Nah, tahun ini Pak di Papua kan bakalan ada pilkada dan PSU ya Pak ya. Gimana nih Pak dari pemerintah provinsi sendiri untuk mempersiapkan, memastikan bahwa demokrasi nanti bisa berjalan dengan damai, adil, dan pastinya inklusif? Oke Mbak, jadi khusus Papua, Provinsi Papua menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan pemungutan suara ulang, bukan bagian, tapi seluruhnya. Jadi sebenarnya kan Pilkada serentak 2024 sudah dilaksanakan, tetapi para pihak ya ada yang mengajukan hak konstitusinya ke MK dan hasilnya adalah PSU. Dan nanti kita akan melaksanakan PSU itu tanggal 5 Agustus 2025 ini. Nah, masalah pelaksana utamanya itu adalah KPU, Bawaslu, sama dengan aparat keamanan. Posisi pemerintah daerah adalah untuk sebagai fasilitator. Bagaimana anggarannya bisa tersedia, bagaimana semua kebutuhan yang dibutuhkan itu bisa terlaksana dengan baik. Saya yakin dan percaya Mbak, untuk 2025 PSU ini bisa berjalan aman dan lancar. Saya selaku pejabat gubernur Papua, yang pertama buat provinsi, buat seluruh ASN harus netral. Saya juga menghimbau TNI dan Polri harus netral. Sebagai indikatornya, kalau mereka semua netral, saya yakin akan mengurangi peluang-peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Itu, jadi saya yakin tanggal 5 Agustus, dan saya juga menghimbau kepada masyarakat di sana untuk menentukan pilihannya menurut hatinya, siapa yang mau dipilih, tanpa membuat suatu friksi-friksi maupun yang menimbulkan gangguan ketertiban. Dan sampai saat ini saya lihat, sampai dengan saat ini, situasi keamanan di sana cukup kondusif. Nah, dan nanti akhir Juni sampai dengan Juli, itu akan masa kampanye. Di situ mungkin akan eskalasinya mungkin meningkat, tapi saya harapkan tidak menjadi suatu masalah. Dan saya juga himbau aparat keamanan baik TNI Polri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Gitu kira-kira Mbak. Oke. Nanti Pak kelak kalau misalnya Bapak harus memberikan estafet kepemimpinan gitu Pak kepada gubernur yang terpilih, apa sih Pak warisan yang ingin Bapak tinggalkan sebagai PJ Gubernur Papua? Banyak hal sebenarnya, walaupun mungkin tidak berupa barang, tidak berupa materi atau apapun itu. Yang pertama tadi, saya mengajak seluruh ASN itu untuk bekerja, punya kreasi, punya inovasi. Itu yang saya coba bangkitkan kepada mereka, sehingga nanti pemimpin yang baru mungkin bisa tinggal melanjutkan. Yang kedua, saya juga membuat keterbukaan. Kemarin kita coba untuk seleksi pejabat, saya bilang
Saya ingin kalian menjadi pejabat bukan karena uang, tapi karena kemampuan. Itu. Terus yang lain, ya dari sisi perekonomian tadi, ya kalau sudah kita buat ini, tinggal bagaimana melanjutkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita tadi. Yang mudah-mudahan itu kita senapas juga dengan pengganti saya nantinya, sehingga sustainable atau keberlanjutan pembangunan itu bisa jalan. Jadi itu yang tidak perlu kita harus meninggalkan suatu legasi tugu atau barang atau apapun, tetapi saya mau merubah mindset sekarang. Bagaimana inovasi menjadi inovasi yang produktif. Jadi saya merubah sekarang nih, bagaimana kegiatan by budgeting, tetapi inovasi terhadap suatu kegiatan butuh biaya, iya. Tetapi kira-kira outputnya apa dan outcome-nya apa. Itu yang kita lakukan sekarang. Mudah-mudahan rekan-rekan di ASN itu bisa juga kita satu tujuan untuk itu. Oke, ngomongin cita-cita nih Pak, boleh dong Pak diceritain harapan Bapak ke depannya untuk Papua itu apa sih Pak? Harapan saya sesuai dengan visinya Papua itu, ya masyarakat itu tersentuh seluruhnya lapisan masalah kesehatan. Yang saya bilang tadi, saya jujur, saya sebagai pejabat di situ masih banyak melihat kekurangan-kekurangan atau keterbatasan dari pelayanan kesehatan. Itu besar harapan kami, campur tangan pemerintah pusat masih sangat kita butuhkan. Ya. Yang kedua, bagaimana dia pendidikan. Di sana itu kemarin juga kita kebetulan pemerintah sekarang ada membuat sekolah Garuda. Harapan kami di Papua untuk mencetak generasi-generasi muda yang punya skill maupun kepemimpinan bisa nanti akan tertularkan dari situ, dari segi sekolah. Produktif, bagaimana kita sebenarnya produktif? Problem pertama kita ya, infrastruktur kita belum merata. Dari 9 kabupaten kota itu belum terkoneksi. Tentu harus ada campur tangan pemerintah pusat untuk membuka akses jalan khususnya sesuai dengan levelingnya, khususnya jalan provinsi. Jadi itu yang harapan kita ke depan, sehingga Papua itu saya yakinlah Papua akan maju ya dengan standar maupun langkah-langkah yang sudah kita step by step sekarang itu, dan itu akan berkelanjutan. Saya yakin Papua itu akan sukses, akan menjadi Papua yang maju, Papua yang akan cerdas, dan akan Papua yang akan dilirik, kira-kira gitu. Amin, semoga harapan dan cita-citanya betul-betul Ya, bisa terlaksana dan terrealisasi untuk kemajuan Papua ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Ramses sudah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol nih dengan sahabatkompas.com di Nusaraya. Sehat-sehat terus ya Pak, dan sukses selalu untuk Papua. Harapan kami, kalau mau, nanti kita lihat di sana supaya real di lapangan. Bagaimana kira-kira nanti. Gitu Mbak. Makasih juga kami atas nama pemerintah provinsi, atas undangannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Papua. Gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ramses. Nah, itu dia tadi sahabatkompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama PJ Gubernur Papua, Bapak Ramses Limbong. Sampai bertemu di program Nusaraya berikutnya, saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.